Kerja hari ini benar-benar udah gak masuk akal. Persyaratannya segunung, tanggung jawabnya terlalu banyak, loyalitas. Tapi soal gaji, ya gue rasa buat makan aja udah pas-pasan gitu ya. Malah cenderung itu tidak cukup. Dan lucunya, jika kita protes dengan kejadian tersebut atau fenomena ini, kita yang dibilang dan juga tidak bersyukur. Padahal masalahnya itu bukan karena kita pemalas, atau juga masalahnya bukan karena kita yang manja, tapi karena sistem sudah mengatur ini semua sebagai suatu rangkaian pola untuk menguras tenaga, bukan untuk mensejahterakan kita sebagai karyawan atau pegawai. Yuk kita bahas. Coba kalian buka lowongan kerja hari ini, pasti bukan cuman lowongan yang tersedia di sana, banyak sekali anomali yang bakal kalian temukan. Di antaranya adalah persyaratan itu sendiri. Pertama, fresh graduate diperbolehkan. Kita lihat poin kedua, ternyata harus memiliki pengalaman 1-2 tahun. Itu aja udah nggak nyambung. Fresh graduate, tapi lu harus punya pengalaman 1 tahun lebih. Itu aneh banget. Dan gajinya ya kadang juga di bawah UMR, dan tergolong banyak yang di bawah UMR. Timbul pertanyaan sederhana, itu lowongan kerja atau uji nyali atau tes kesabaran? Oke, hari ini adalah hari pertama lo masuk kerja sebagai seorang admin, dan betapa kagetnya lo ketika hari pertama lo masuk kerja ternyata tugas yang diberikan kepada lo bukan cuma tugas soal administrasi, tapi lo juga harus bisa desain, lo juga harus bisa iklan, dan juga lo harus handle customer. Setelah customer komplain, lo juga yang kena. Kalau targetnya tercapai, lo juga bakal disalahin. Tapi soal gaji, mereka pasti jawab, kita sesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Itu lucu banget sih menurut gue, lawak gitu. Aneh, sumpah aneh banget. Kemampuan lo harus maksimal, tapi mereka membayar lo ya seminimal mungkin. Oke, kita berangkat dari admin tadi ya, yang harus mengerjakan beberapa job desk yang tentu bukan job desk. Itu bukan kasus, tapi secara sadar ataupun tidak, itu adalah sebuah pola. Kenapa? Karena tidak 1 atau 2 perusahaan yang seperti itu. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ya karena pengangguran kita banyak, atau negara menyiapkan tenaga kerja itu melimpah. Jadi manusia itu mudah diganti. Setelah manusia mudah diganti, perlakuan kepada mereka pun ikut turun. Itu bukan karena lo nggak berharga, tapi itu semua terjadi karena memang sistem dibuat seperti itu agar kita bisa dibayar murah. Saat ini kita hidup di dalam sistem yang bangga disebut dengan kata kompetitif. Tapi timbul pertanyaan, ya kompetitifnya untuk siapa? Sementara perusahaan ditekan efisiensi dan negara terus bangga dengan memiliki tenaga kerja yang melimpah dan juga murah. Sementara kita masyarakat diminta untuk terus bisa adaptif, bisa beradaptasi dengan lingkungan, terutama lingkungan kerja, diwajibkan untuk kuat mental, bersabar, dan jangan manja. Padahal kita yang sudah kerja itu mengerjakan kerjaan yang harusnya dikerjakan lebih dari 1 orang, tapi kita handle semua. Dan masalah gaji yang kurang layak pun masih kita terima karena tidak ada pilihan lain, ya kan? Itu kan masalahnya. Akhirnya apa? Banyak orang kerja sambil menahan rasa takut. Ketika mereka sakit, mereka takut izin. Ketika mereka meminta hak untuk cuti, mereka juga nggak berani. Apalagi untuk resign, untuk mencari keuntungan yang lebih baik. Banyak yang merasa tidak nyaman kerja dengan rasa yang terpaksa,
Karena jika resign, mereka takut terpuruk karena kita tidak memiliki pilihan yang cukup untuk dapat merubah hidup lebih baik. Di situ mimpi pelan-pelan mati. Tidak ada harapan, bukan karena kita malas, tapi ya, kita kelelahan. Masalahnya bukan generasi sekarang yang lemah, tapi masalahnya itu karena sistem kerja sekarang itu yang semakin gak manusiawi. Pekerjaan minta segalanya, sedangkan gaji gak cukup buat hidup layak. Itu bukan kerja keras, itu adalah eksploitasi yang dibungkus dengan kata kesempatan. Kita perlu berhenti untuk menyalahkan diri sendiri dan mulai harus melek gitu dengan sistem yang ada di negara ini. Karena jika semua ini terus dianggap normal atau kita menormalisasi keadaan seperti ini, bukan cuma karir yang mati, tapi juga manusianya. Kalau lo pernah mengalami syarat gila seperti itu, coba deh ditulis di kolom komentar. Gua rasa lo gak sendirian.